Kalau antum suruh milih nabi, mau jadi nabi apa lah antum? Nabi Sulaiman. Yang bilang nabi palsu angkat tangan. Angkat tangan. Nabi palsu siapa yang mau kau ikut? Hah? Nabi palsu siapa yang mau kau ikut? Ada Lia Eden, ada Ahmad Musadek, ada Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Kau mau ikut yang mana? Setiap kata yang keluar dari mulut kau dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, nanti sampai tua kau menjadi orang yang tak bertanggung jawab. Kalau kau jadi anggota dewan, mulut kau hanya akan berbunyi padahal kau digaji dengan duit negara. Kalau Allah sudah berjanji, kira-kira Allah itu mengingkari janjinya tidak? Jadi kalau ada yang tak terwujud, katanya kalau kita puasa, kita sholat, kita haji, kita zikir, kita baca Quran, kita akan menang. Kenapa kita kalah? Kenapa tak sesuai kenyataan? Katanya janji Allah akan menolong. Sebetulnya Allah ingkar janji atau kita tak cukup syarat untuk menerima janji Allah? Kita tak cukup syarat menerima janji Allah SWT. Salah satu contoh janji Allah, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Maksudnya Musa, sebelum kau hanyutkan ke sungai Nil, susukan dia. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut nanti dia hanyut, nanti dia mati dimakan kuda Nil karena dihanyutkan di sungai Nil, fa alqihi fil yammi, kalau kau takut anakmu ini nanti disembelih oleh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya rasul. Dua perintah Allah, dua janji Allah. Susukan dia, hanyutkan dia. Janji Allah, dia akan kembali dan dia jadi rasul. Terwujudkah dua janji Allah kepada Musa? Balikkah Musa kepada ibunya? Balik. Dan dia jadi rasul. Kasus Nabi Musa, kasus Nabi Isa alaihissalam, ketika datang tentara-tentara Romawi mau menangkap dia, maka Allah berjanji menyelamatkan dia. Lalu apa yang terjadi? Barrafa wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan dia. Barrafa'ahullah wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuhnya benar-benar yakin. Barrafa'ahullah, Allah mengangkat dia. Janji kepada Isa terwujud, tertunaikan. Janji kepada Nabi Muhammad SAW, nanti Nabi Muhammad sebelum meninggal dia akan menguasai Jazirah Arab. Sebelum Nabi meninggal, Jazirah Arab yang belum pernah terkuasai waktu itu karena terpecah kabilah-kabilah, dikuasai oleh Nabi Muhammad. Diungkapkan ke dalam sebuah kalimat, lailuha kanahariha, malamnya macam siang, terang benderang dengan cahaya tauhid. Wa'adallah, dan satu hari orang Islam berkata, innaka la tukhliful mi'ad, kau tak akan ingkar janji Allah. 70 pasukan pemanah di atas Jabal Rumat. Rumat bentuk jamak dari Ramin. Ramin pemanah, Rumat pasukan pemanah.
kalian di atas Jabal Rumat ini mengawasi dari atas, aku di bawah perang dengan sahabatku, kata Nabi. Kalau nanti kalian lihat aku menang, kalian jangan turun. Kalau kalian lihat nanti aku kalah di bawah, kalian juga jangan turun. Kenyataannya Nabi dengan sahabat di bawah itu menang apa kalah? Perang Uhud kalah. Kenyataannya Nabi SAW di bawah pada putaran pertama itu menang. Lalu apa yang dilakukan oleh 70 orang yang di atas itu? Turun mereka. Untuk apa turun? Tak tahan dia, menengok tombak, baju besi, ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya berputar pasukan Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum Islam, dia panglima perang. Dia pukul dari belakang. Akhirnya kalah pasukan Nabi. Nabi dibawa lari naik ke tepi bukit Uhud, pecah, patah giginya, berdarah pelipisnya, menetes di pipinya. Sahabat datang minta doa. Kau kan punya doa mustajab ya Rasulullah. Kalau kau berdoa satu saja rata mereka dengan tanah. Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah mereka hidayah. Mereka berbuat ini karena tak tahu. Kenapa tak datang pertolongan Allah? Apa keyword kata kuncinya? Kenapa tak datang pertolongan Allah? Menepati syarat. Karena sekali saja melawan perintah Nabi. Jangan turun ke bawah. Sekarang orang mana pertolongan Allah? Mana pertolongan Allah? Pertolongan Allah tidak akan turun kalau kita tidak mengikuti betul-betul tulus. Itu contoh kasus. Nabi masih hidup lagi. Sahabat-sahabat ada bersama mereka yang radhiyallahu anhu. Bisa kalah. Kenapa? Sekali melawan perintah Nabi. Kalau sekali aja melawan perintah Nabi kalah, apalagi berkali-kali. Jadi pahami janji Allah akan terwujud kalau kita cukup syarat untuk menerima janji. Makanya setiap disebut kata Allah Subhana, Maha Suci Allah. Apa maksud Subhana di situ? Jangan pernah terpikir di otak kepala, di lintasan hati, di ujung lidah, di tepi bibir kita berkata Allah tak tunaikan janji. Tapi katakanlah kami yang belum cukup syarat. Wa'adallah, Allah berjanji. PNS berjanji kepada negara. Adik-adik kami berjanji kepada pengurus. Peserta berjanji kepada narasumber. Allah menjanjikan kepada siapa? Wa'adallahu alladzina aman, kepada orang yang percaya. Cemana kita mau berjanji pada orang yang tak percaya? Kapan kau bayar utang? Bulan depan Pak Ustaz. Saya tak percaya. Dari mukamu aja nampak tanda-tanda kebohongan, penuh dengan kepalsuan. Alladzina amanu, percaya. Percaya kepada yang nampak biasa. Tapi iman adalah percaya kepada ghaib, yang tak nampak. Kiraman katibin ghaib, azab kubur ghaib, mungkar nakir ghaib, surga neraka ghaib, Malik Ridwan ghaib, ruh ghaib. Puncak dari segala yang maha ghaib adalah Allah. Tuh, Allah hanya mau menjalin perjanjian memorandum of understanding dengan orang yang percaya kepada yang ghaib. Ada rupanya orang yang tak percaya kepada yang ghaib. Ya Musa lan nu'mina laka hatta, wahai Musa kami tak beriman, tak percaya kepadamu
hatta narallah, sampai kami melihat Allah jahrah. Apa arti jahrah? Jahar. Apa arti jahar? Nyata, jelas. Kelompok ini sekarang disebut dengan materialism. Materi, benda. Kalau tidak benda, aku tak percaya. Bisa ditengok mata, bisa disentuh tangan, bisa ditangkap dengan panca indera, berarti dia ada. Kalau tak bisa ditangkap dengan mata, tak bisa dirasa dengan tangan, tak bisa dirasa dengan alat panca indera, berarti dia tidak ada. Iman menanamkan keyakinan bahwa dia ada padahal tak nampak 13 tahun. Tiba-tiba diringkas menjadi 13 tatap muka setelah potong mid semester dan ujian akhir semester, libur banjir, libur asap, ditambah lagi tak jumpa sama dosen sama sekali, online. Gimana mau menanamkan nomor 2 itu? Sedangkan bersama dengan Nabi, hidup dengan Nabi, tidur dengan Nabi. 13 tahun perlu menanamkannya. Jadi sebetulnya kalau antum menjalani kesulitan-kesulitan hidup, sesungguhnya itu adalah cara cepat Allah supaya antum menyadari bahwa ada Dia ketika antum dalam kesulitan. Setiap kita ini punya kesulitan hidup macam-macam. Disitulah baru kita menyadari bahwa kita meyakini Dia yang Maha Ada. Karena cerita tentang ini tak bisa ditanamkan lewat pertemuan 2 SKS, tapi dia dirasakan oleh orang-orang. Ketika Nabi Musa alaihissalam terusir dari Fir'aun, tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung. Allah sebenarnya ingin merasakan kepada hati Musa bahwa kau hanya dengan aku saja, Musa. Ketika Nabi Yusuf dicampakkan saudara-saudaranya ke dalam sumur tua, tak ada tempat bernaung. Sebenarnya Allah ingin membuat Yusuf merasakan tak ada tempat bergantung. Jatuh ke dalam sumur, tali tak bertimbang. Allah ingin merasakan bahwa kau hanya berpegang kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, ayahnya meninggal, emaknya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal. Allah ingin melepaskan dia dari segala keterikatan benda supaya kita merasakan alladzina Jadi kalau antum menjalani sesuatu kesulitan dalam hidup, itu kurikulum silabus dari Allah. Punya ayah, mati. Punya emak, mati. Punya calon, dilarikan orang. Ada serap satu lagi, tak mau pula dia sama awak, susah. Sebenarnya Allah ingin membuat kau bergantung dengan Dia yang tak nampak itu, supaya sujudmu lebih lama, supaya menangismu lebih khusyuk, supaya tidurmu, kantukmu hilang di tengah malam. Begitu cara Allah. Jadi jangan suuzon sama Allah. Ana inda husni zanni abdi bih. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Tapi perenungan itu bisa dirasakan orang kalau dia tak sibuk main handphone. Tak sempat kita berpikir dibantai handphone ini. Matikan handphone, merenung sejenak, apa sebetulnya yang diinginkan Allah dari aku, supaya aku bergantung kepada Dia. Connecting kita kuat dengan Dia. Itulah sesungguhnya kesulitan-kesulitan hidup yang kita rasakan itu. 3 kegelapan. Gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan.
Tak ada tempat bernaung. Tapi saat itu dia punya satu pegangan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa itu? Jonah, kata orang barat. Yunus dalam bahasa Arab. Istri durhaka, anak durhaka. Semua orang mengejek gila karena membuat kapal di tengah gurun pasir. Kalau tidak punya keyakinan yang kuat bahwa air akan datang, semua orang mengejek. Bukan sekedar mengejek mulut, berak mereka di kapal itu. Keyakinan yang kuat. Seluruh dunia mau membunuhmu, menyakitimu, memudaratkanmu. Kalau tidak, kata Allah, maka tidak. Semua orang mau mendatangkan manfaat, mau menolongmu. Kalau tidak, kata Allah, maka tidak. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah mau menimpakan sesuatu kepadamu, tak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, kalau dia mau mengasihi kau sesuatu yang baik, fala radda li fadlih, tak ada pula satu yang bisa menolak. Itulah yang diambil dari Asmaul Husna. Huwa nafi'u huwa darru. Darru, dia yang bisa menolak mudarat. Nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Kalau kuat tauhid antum, maka kecil antum melihat benda, kecil antum melihat dunia. Tapi kalau kecil tauhid antum, antum akan terlalu banyak bersandar kepada materi. Penyakitnya kalau sudah terlalu banyak bersandar kepada materi. Yang saya maksud dengan materi ini bukan duit, benda. Abdul Somad ini materi atau non materi? Materi. Antum jangan bersandar ke saya. Karena kalau antum bersandar ke saya, antum akan kecewa. Terlalu berharap bahwa habis acara ini berfoto, ternyata tak dapat. Antum kecewa, antum sakit hati. Itu salah satu. Semakin besar keinginan, semakin besar penderitaan. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Kepada siapa? Kepada benda. Sayang betul dengan handphone, hilang handphone itu. Bisa gila. Jangan gantungkan harapan kepada benda. Terus kalau memang Ustaz tak bergantung harapan kepada benda, kenapa Ustaz masih pakai topi? Kenapa Ustaz pakai eprofon? Sekedar wasilah saja. Kenal dengan bupati, kenal dengan gubernur, kenal dengan pejabat, sekedar wasilah saja. Tapi bergantung dengan dia, rusak iman antum. Bertambah rukun iman antum jadi 7. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa pejabat-pejabatihi. Ini pemimpin-pemimpin masa depan yang hanya bergantung kepada Allah. Tauhidnya mesti dikuatkan. Tapi tauhid itu bukan di ujung lidah tepi bibir. Tauhid itu dibentuk dengan kesulitan-kesulitan hidup. Begitu dapat di dalam sungai, dipecah. Setelah dipecah, dibawa ke darat, dipahat. Setelah dipahat, dipukul, diukir, digerenda. Setelah digerenda, kertas pasir, digosok pakai serpihan intan, barulah jadi batu. Dipukul, dipecah, dipahat, digerenda, digosok, tak juga jadi batu. Berarti kau batu gilingan. Menghabiskan gerenda aja kau. Bukan batu cincin kau. Sadar diri, tahu diuntung lah. Kalau batu gilingan bukan di tangan raja letaknya. Letak kau di dapur untuk menggiling cabai belacan. Tapi dia tetap ada manfaat. Afa khalaqnakum abasa? Apakah kami ciptakan manusia ini sia-sia? Tidak. Semakin keras ujian yang kau rasakan dalam hidup, sesungguhnya engkau semakin dilicinkan Allah. Dia ingin membentuk engkau. Maka di antara nabi-nabi itu siapa yang paling keras ujiannya?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi, kalau antum suruh milih nabi, mau jadi nabi apa lah antum? Nabi Sulaiman. Yang bilang nabi palsu angkat tangan. Angkat tangan. Nabi palsu siapa yang mau kau ikut? Hah? Nabi palsu siapa yang mau kau ikut? Ada Lia Eden, ada Ahmad Musadek, ada Ahmad Mirza Ghulam Ahmad. Kau mau ikut yang mana? Setiap kata yang keluar dari mulut kau dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, nanti sampai tua kau menjadi orang yang tak bertanggung jawab. Kalau kau jadi anggota dewan, mulut kau hanya akan berbunyi padahal kau digaji dengan duit negara sampai tua. Tapi kalau aku kasih tahu sekarang, sampai mati kau ingat. Paham? Alladzina aman, percaya, yakin walaupun dia tak nampak. Bagaimana cara Allah menguatkan keyakinan? Dikasihnya kau ujian-ujian dalam hidup yang kira-kira ujian itu menurut orang tak akan lepas, tapi lepas juga pada akhirnya. Itulah membuat engkau menjadi kuat. Jadi kalau nampakmu temanmu enak saja hidupnya, begitu lahir ayahnya pejabat, rumah besar, mobil mahal, sebetulnya Tuhan bukan sayang sama dia. Tapi begitu kau mengalami kesulitan, Tuhan sedang sayang, dia sedang membentuk dirimu menjadi orang yang yakin dengan sesuatu yang tak nampak. Jangan sampai keyakinan tentang sesuatu yang nampak membuat rusak keyakinan sesuatu yang tak nampak. Ada orang miskin tidak punya duit beli jaket musim dingin, tapi dia tetap bertahan hidup. Akhirnya datanglah seseorang menjumpai dia. Kau sudah berapa hari kena hujan salju nih? Sudah seminggu, tak mati-mati. Kira-kira yang membuat dia bertahan hidup itu apa? Keyakinan, kekuatan. Lalu kemudian orang tadi mengatakan, tunggu sebentar ya, ku belikan kau jaket. Satu hari dia tak pulang-pulang beli jaket. Akhirnya begitu pulang dia temukan orang tadi mati. Kenapa seminggu dia bisa hidup? Kenapa sehari dia tak bisa hidup? Ternyata ada tulisan di tangannya. Apa kata dia? Aku bisa bertahan seminggu karena keyakinanku terhadap diriku dan ada kekuatan. Tapi aku tak bisa bertahan sehari karena menunggu janji-janji kepalsuan. Bukan hadis Nabi, dapat di grup WhatsApp.